wanita yang cantik. Wanita yang cantik dan menggunakan apa ya, bisa kita bilang Kenapa? kemben ya. Guys, Hah? Kenapa sih? halo. Sosok perempuan yang sepertinya dicekuk. Sosok kitab itu semakin dekat. Perjalanan panjang dalam melakukan survei lokasi di wilayah Bogor ternyata mempertemukan kami dengan Bapak Muara, seorang kepala keluarga yang menceritakan keangkeran rumah yang sudah lama dibelinya dari seorang dokter pada tahun 2009. Namun sayang beribu sayang, rumah tersebut tak dapat ditinggali karena banyaknya gangguan dari makhluk astral yang muncul. Beli orang tua 2009, kita nempatin tuh 2009 akhir. Angan-angan tinggal di rumah idaman untuk selamanya pun hilang dari genggaman. Sebab keluarga Bapak Muara hanya mampu menghabiskan tak lebih dari 5 tahun tinggal di rumah tersebut lantaran sosok astral yang kerap mengganggu. Itu saya, adik saya, yang namanya Chandra sama saudara saya, namanya Rija. Itu manggil nama saya. Gangguan yang awalnya merupakan suara panggilan hingga suara-suara lain berubah menjadi penampakan sosok astral menyerupai perempuan dengan paras cantik nan menyeramkan yang hampir seluruh keluarga Bapak Muara rasakan. Adik saya yang keempat, perempuan namanya Nadia. Jadi digoyang-goyang, tapi di pojokan kamar. Perempuan, rambutnya panjang, matanya hitam, tapi nggak jelas. Tak hanya keluarga Bapak Muara saja yang harus mengalami gangguan gaib dari sosok perempuan tersebut, para pekerja pembangunan rumah pun harus merasakan hal yang serupa. Bahkan terhitung sudah 5 kali pergantian pekerja renovasi rumah tersebut lantaran tak tahan dengan gangguannya. Dulu yang kerja tuh dari Cianjur sama Pelabuhan, itu sering ganti-ganti. Ada anak perempuan katanya, sosoknya putih, tapi nggak ngewujudin muka, lagi ngebelakangin. Yang mana semakin dipenuhi sosok astral selain dari sosok perempuan tersebut yang dirasakan oleh sebagian warga yang melintas. Malam, menjerit di situ. Ditanya sama tukang warung. Beli ada apa? Itu ada yang liatin saya, mukanya hitam. Entah benar atau tidak, saat berpindah tangan pemilik rumah sebelumnya merupakan seorang dokter, enggan menceritakan apapun soal rumah maupun lahan tanah tersebut. Akan tetapi sebagian warga yang sudah tinggal lama di kawasan tersebut meyakini bahwa sebelum berdirinya sebuah bangunan area seluas hampir 1,5 hektar tersebut merupakan lahan kosong yang terbilang memiliki aura mistis yang cukup kuat. Yang warga sekitar banyak yang bilang kadang-kadang di sini seperti ada yang hajatan. Lantas, apakah penelusuran kami malam ini mampu menguak misteri dan mitos sosok astral berwujud perempuan yang kerap mengganggu keluarga Bapak Muara? Dan akankah jawaban yang kami cari memiliki keterikatan dengan pemilik sebelumnya yang berprofesi sebagai dokter? Dan Frisling, Siap. ini kayaknya rumahnya yang mau kita kunjungin deh. Kayaknya ini pintu masuk satu-satunya ya. Iya, apa mau kita coba, Mas? Yuk kita coba buka pintunya ya. Keangkeran rumah telah terasa kuat sejak langkah kami memasuki gerbang utama di mana rumput ilalang tinggi tumbuh menjuntai khas akan rumah yang telah lama ditinggalkan. Tapi kalau dilihat dari struktur bangunannya sebetulnya masih cukup kokoh ya Frisnya, walaupun udah Lama udah terbengkalai banget. Kayak yang tadi kamu bilang sih Nat, maksudnya karena ini sudah beberapa kali mengalami renovasi atau dibangun ulang kembali, pastinya bangunannya terlihat dari luar itu memang masih oke. Iya. Tapi kita nggak tahu nih di dalam Dalamnya kayak kayak gimana. Bener. Jadi coba kita masuk dulu aja. Iya, Yuk. Assalamualaikum, permisi. Permisi. Ini sebenarnya lumayan aneh. Dimana kalau rumah ini selalu diganggu sama Betul. mereka. Karena bisa dilihat di dalam rumahnya ini masih bagus banget. Tapi ini banyak banget sama kotoran binatang yang seharusnya kotoran binatang kelelawar itu mereka tuh tinggal di sini. Tapi ini nggak ada tanda-tanda mereka menghuni di sini. Iya. Artinya memang ada makhluk yang membuat Iya. mereka nyaman untuk interaksi langsung di tempat ini. Wow.
Tadi aku ngeliat ada yang ngumpet dari sini. Ngumpet. Yap. Kayak sesuatu Terus- kecil ya dia. Iya, tapi kayak keluar doang gitu. Iya. Jadi dia kayak keluar pelan pada saat tadi kita menjelaskan di sana, dia keluar dan dia menunjukkan kalau ngapain kalian mungkin kayak gitu kali ya. Tapi ini banyak banget. Itu sih visi ya. Ruangan-ruangan itu. Mau coba kita sana. explore di... Itu serem juga ya. Oke. Permisi. Ada 2 kamar nih. Mau explore di mana dulu, Fris sama Di sini ada sosok wanita visi. Di sebelah kanan kita. di mana di dalam kamar Dalam ini? ini ada sosok wanita. Dengan Wanita yang cantik. wanita yang cantik dan menggunakan apa ya bisa kita bilang kemben. Kenapa? Kemben ya. Guys, Fris? halo. Kok ada yang mata merah ya kan Anda? Iya. Di dalam sini. Coba kita masuk. Assalamualaikum. Halo. Permisi. Kamu mau main sama kita? Frisly dan Den Ananda masuk ke salah satu ruangan yang pintunya bergerak sendiri dan lagi-lagi mereka menemukan hal tak lazim. Di mana terdapat sebuah sudut kecil mengerucut yang cukup mengganggu dan tak diketahui fungsinya. Yang paling mistis paling kalau lagi nginep di kamar diketok jendela terus ada yang lewat bayangan benda-benda jatuh itu banyak. Aku ngelihat ada sosok seperti kurus. Kayak tengkorak kurus banget. Sepertinya laki-laki bermata merah dan tadi sih kelihatan mata dan juga giginya. Oh, makanya tadi pada saat kita dari sana, dia ini kayak merhatiin kita. Iya. Betul betul. Jadi dia pengen tahu kegiatan kita itu kayak apa sih, emang apain sih manusia datang lagi ke sini gitu. Berarti dia nggak suka ya dengan adanya manusia yang datang, apalagi kita Betul. yang pengen explore tempat ini kan, pengen cari tahu. Jadi coba. gimana? Kita Mau kan. interaksi ke samping? Yuk, samping. Mungkin Kita dia coba. duluan deh. Halo, dia berdiri aja ya? Iya. Di pojok situ. Halo. Fris, hati-hati Fris. Fris nih. Aman. Perempuannya duduk di sini, memakai kemben, cantik. Dia memakai rok 7/8, tidak panjang. Saat ini sedang memainkan rambut. Salah satu rambutnya sebelah kanan. Dan dia bilang, mau apa kalian? Oh, dia nanyain. Langsung berisik ya, ini Iya. ada serangga dan binatang malamnya langsung kencang Karena di banget. belakang sini rame banget. Ternyata mereka tahu kalau kita datang ke sini lagi interaksi. Kananda membuka tubuhnya, membuka untuk mereka berinteraksi. Dan sosok perempuan ini sekarang lagi berjalan maju. Aku ikutin kali ya. Dia sering kali berdiri di sini, membelakangi, karena pernah ada 2 pohon yang sama, pohon jambu yang usianya memang sudah sangat lama, tidak pernah berbuah, itu ditebang pada saat renovasi pertama. Itu tempat bermainku. Jadi emang sosok wanita ini emang sudah lama banget juga sebelum bangunan ini ada. Nah, dia ada tempat yang Visi bilang tadi, ada tempat dia untuk main ya Visi ya. Ya di sini Tempat favorit dia bisa dibilang. Iya. Makanya walaupun pohon jambu itu udah nggak ada sekalipun, dia tetap bermain di daerah sini. Betul. Jadi dia mengelilingi tempat nih, jalan-jalan gitu. Nah, stay-nya tempat aslinya itu di sini. Konon katanya pun juga dia yang mengganggu penghuni sini. lihat deh, sengaja digerakin sama dia barusan. Nah, ini ada beberapa, ini aku nggak tahu ini mungkin ranting atau apa ya, tapi Ya. Jadi ini tadi bergerak dengan sendirinya, padahal logikanya kalau memang ada angin atau pergerakan harusnya semuanya gerak. iya, tapi bagian situ doang ya. Tapi pergerakannya halus, aku ngeliat tadi. Betul. Dan perempuannya juga memang kalau berjalan dan memainkan rambutnya sangat halus, Nat. Pelan-pelan dia mainin, pelan-pelan dia jalan. Dan aku yakin sih sosok ini sering banget menunjukkan secara fisik Betul banget. ke orang sekitar atau bahkan penghuni dulunya tempat ini. Nunjukin secara fisik memang niatnya untuk mengganggu atau tidak sengaja dilihat sama orang-orang yang mungkin punya sensitivitas tinggi. Jadi emang niatnya itu mengganggu. Mengganggu. Mengganggu supaya tempat ini kosong. Oke.
Oke, jadi dia salah satunya ya, salah satu juga. faktor yang membuat orang-orang jadi kayak nggak betah di Ya, sini ya. Dan tapi Lagi. Ya, kok geraknya makin banyak ya, Pris? kamu ngasih tahu ke kita ya. Dia tahu kalau dia lagi diomongin. Nanda dan Frisly bersinergi membuka komunikasi dengan sosok astral berwujud perempuan yang diyakini sering menampakkan diri dengan sengaja atau mengganggu siapapun yang melihatnya. Sehingga merasa tidak nyaman dan ingin meninggalkan rumah tersebut. Pantesan kalian bikin. Kenapa? Ngeliat ada di sana dia terbang ya? Itu kayak bola api nggak sih yang terbang? Hah? Oh. Terbang ke belakang? Ke belakang itu kayaknya udah nggak ada lagi, Pris. Ini udah kayak, oh ini lebat Tapi banget. tadi jelas banget kakak ngeliat api. ya kayak api jalan, Api jalan ya? kelibat gitu cahaya. Tapi Dari arah sana. ya. Kamu coba lihat dari situ dulu. Mau coba cari tahu? Oke. Yuk. Penelusuran kami pun berlanjut mencari sosok yang lebih jahat dan lebih besar yang disegani oleh penunggu lain. Sekaligus menjadi penguasa tanah jauh sebelum rumah dibangun. Wow, Ini dulu bekas toilet kosong. Yang sekarang kosong sebelah kanan kita. Pernah ditinggal kosong selama belasan tahun tentu membuat rumah menjadi sarang yang nyaman bagi makhluk gaib yang ingin menemukan tempat tinggal dan menetap. Hal ini pula yang menyebabkan tak sedikit dari warga turut merasakan gangguan seperti sosok bayangan hitam dan bayangan putih yang muncul sekilas hingga adanya hajatan atau pesta dari para sosok penunggu. Terus ada yang bilang, ibu lagi hajatan bukan di rumah ini. Siapa yang hajatan kok rame? Itu banyak-banyak orang-orang pada bukan. banyak makhluknya di atas ini dan kayak memainkan sesuatu. Musiknya tuh makin kencang. Kayak ada angklung yang dimainin, musik terus menerus, dan dia mengarah ke tempat ini. Tapi emang agak kelihatan beda ya kalau kita, ini tuh rasanya lebih banyak. Ini atap-atapnya udah Atap-atapnya lebih udah pada rusak. ini semua di Iya, bawah. kelihatan bener-bener nggak keurus. Justru bagian atasnya ya. Tapi Frisly di sini apa yang paling dirasain? Di belakang aku ada sosok nenek-nenek yang berjalan membungkuk. Dia jalan bener-bener pendek banget, ngebungkukin dirinya dan terus-terusan mengunyah. Aku nggak tahu apa yang dikunyah sih. Ini di belakang ini ada tangga, ada nenek-nenek lagi duduk. Ibu tahu gak tadi? Ayah tuh ngeliat ibu diikutin. Sama nenek lagi sirik. Ya, diikutin. Apa dia dulu tinggal di sini? Dia bilang, coba ke samping ruangan. Emang ada ruangan lagi ya? Ada. Dia nyuruh kita ke samping ruangan. Samping. Oh, oke. Oh, Ini apa sih? sumpah. Rumahnya tuh jadi kayak labirin. Kayak labirin yang kayak ternyata masuk ruangan, ada belokan, iya. ada ruangan lagi. Ini ada apa di sini? Halo. Wow, ada toilet. Wow. Kenapa? Ini toilet ya? Jadi dia tahunya menempati tempat ini ya bis ya. Bau. Bau banget. Aneh ya, kayak ada Nggak nabrak. Kita ke depan. Ini ke depan. Ini udah mulai gesekan visinya. fish sih. Kamu nggak apa-apa kan? Kamu nggak apa-apa nggak? Mau kita ke depan aja? Ya, boleh. Yuk kita coba ke depan dulu deh, kita bahas. Ada apa sih sebetulnya di situ? Shi? Kenapa? Kak, neneknya meluk aku ya. Ya, gue Aduh bilang. nggak lucu deh. Tangannya Ini doang. kenapa? Ini Iya, kenapa? jadi kayak dia menahan kamu untuk tetap di sini, makanya aku bilang, ayo kita coba ke depan. Soalnya udah mulai Pelan-pelan. Pelan-pelan ada bunyi. Fish. Hah? kayak dia. Ya, Dan tolongin dan. Badannya Fish tadi tiba-tiba kaku. Kenapa sih? Sini. Nggak apa-apa. Badan kamu tiba-tiba tadi kaku gitu. Aku jadi kayak ditarik, tau gak sih, Nat?
Aku bawa pendulum. Apa nih? Ini apa? Ini media buat kita coba interaksi kali ya, Nat. Oke. Dia sengaja narik ke ceritanya kali ya, Nat. Karena dia ngasih gambaran kalau memang dia salah satu makhluk yang sudah ada sebelum bangunan ini dibangun. Oke. Dan dulunya juga nenek-nenek ini emang udah ada dari awal nggak sih? Jadi tadi sempat komunikasi juga sih. Ini udah mulai. Kananda, Lantas, siapakah sosok makhluk astral yang mencoba menguasai seluruh tanah di lokasi rumah penuh teror ini? Apakah kami dapat menguak misteri di balik semua gangguan? Tak mampu lagi dipungkiri bahwa teror yang memenuhi rumah seperti erat kaitannya dengan sejarah masa lalu. Serta lamanya rumah dalam kondisi kosong sebelum keluarga Raffles pun dokter yang memilikinya juga telah lama meninggalkan rumah karena gangguan-gangguan goib. Diberinya 2008, dibangunnya 2011 ya. nenek-nenek ini emang udah ada dari awal nggak sih? Jadi tadi sempat komunikasi juga sih. Ini udah mulai. Kananda, Kenapa nih? Udah mulai di awal banget. Dan saya sempat nanya juga, kenapa sih kamu mengganggu? Dia hanya cuma mengatakan bahwa ini ada akses jalan yang Oke. dulu bisa kita bilang akses goib-goib yang melewati. kakak dengar nggak ada musik? Aku boleh minta redupin lampunya sebentar? Buat aku coba komunikasi ke pendulum. Dicat boleh? Nat, Kananda, tahan tutup belakang dulu ya. Nat, jangan sampai lengah dulu ya. Oke. Assalamualaikum. Siapapun dari kalian yang mau komunikasi dan memberitahu kami titik yang paling kalian sukai untuk interaksi, boleh ditunjukkan ke arah kami. Dan Kananda, boleh terangin? Boleh terangin? ini artinya apa? Kananda dia ngarah ke sana. Astaga Tuhan. Kananda, Ini dulu. Mas minta air dong. Nanda tiba-tiba muntah. sebentar. Kenapa? Fish ini kenapa ya bisa kayak gini? Karena sebenarnya yang komunikasi dan dari tadi narik kita tuh ternyata dari arah sana. Emang di sana tuh ada apa ya? Ini bukan si nenek yang ada di sini justru. Bukan. Neneknya tuh ditahan sama Kananda dan yang malah narik kita ke arah sana, Makhluk aku belum lain. lihat makhluknya. Tapi dia menuju ke sana. Berarti kayaknya ada sesuatu yang baru Kak di Ya. sana. Jadi emang ini ya, kembali lagi saya bilang ini ada akses jalan. Oke. Jadi bisa kita bilang jalan goib lah ya. Nah itu makhluk-makhluk goib itu melewati tempat ini. Nah itu mungkin juga bisa menjadi penyebab bahwa gangguan pun juga banyak ada di sini. Salah satunya gangguan yang kuat yang ada Ya, tadi Frisly dapetin ya. iya. Ya. Tadi pendulumnya kelihatan nggak dia kenceng banget dan itu tuh Ke sana ya. Ke sana. Tadi Betul, tuh antara betul. sini dan sana. Ya kita coba ke sana. Oke, yuk. ini nggak bisa. Kayak Hah? Nah, itu nggak bisa. lighting kita tiba-tiba mati. Jadi kita pakai satu cahaya nih udah Nggak apa-apa ya. Bali redup. Tapi semuanya tetap coba handle dulu ya. Soalnya jujur aku nggak pernah dapat energi yang sampai tadi badanku tuh kaku. Oke. Dan itu Ada yang jalan. ada yang jalan. Iya. Ada yang jalan ke sana. Di bawah itu di sana. Kak, Kananda mau duluan kita turun? Yuk. Iya. Dari tadi ada yang cekikikan dan ada musik. Aku yakin sih ini bukan tempat yang biasa. Aduh. Nat, denger nggak barusan? Denger? Assalamualaikum. Hai. Wow, ada suara teriakan. Pelan-pelan. Iya. Jadi Kenapa? Ada apa di sini? di belakang kita itu ada sosok, kita bisa bilang sosok tua, Iya. laki-laki tua. Dia bilang dengan mata melotot, kamu ngapain kamu ke wilayah saya katanya.
wilayah. Wilayah. Berarti dia adalah sepuh yang menjaga daerah sini, Bu. Ya, tempat ini sih lebih. Oh, Iya. pantesan Ini di- tabrakan banget, musuhnya Iya. kuat banget sih, Kak. Jadi dia ngejagain tempat ini dan merasa memiliki tempat ini ya. Betul banget, betul banget. Assalamualaikum. Dia di mana? Dia di dalam Dia di di situ dalam persis. Dia deh Pendopo ya, ini dalam Iya, di pendopo situ pendopo dan saung emang gitu ya. saung ya. dia mempunyai pasukan-pasukan, bisa kita bilang salah satu siluman-siluman Ya. ada di damping. Jadi dia di tengah-tengah siluman-siluman itu. Dan itu seperti jalanan, jadi di Iya. samping-sampingnya tuh ada yang berdiri, setengahnya manusia, setengahnya lagi tuh hewan. Allah Akbar! Dan Astagfirullahaladzim. Kak, aduh,